Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastomo Mahfud, SPD MPD, asal instansi SMA Negeri Matakali, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan aksi nyata budaya positif di SMA Negeri Matakali. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang tentunya berasal dari motivasi internal. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang tertinggi dibanding motivasi yang lainnya, karena motivasi ini adalah motivasi yang bersifat internal, bukan eksternal. Tentunya yang memiliki disiplin positif. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Seorang guru harus bisa mengetahui kebutuhan dasar dari peserta didiknya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Love and belonging, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian freedom, artinya kebutuhan akan kebebasan. Fun, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Dan power, artinya kebutuhan akan kekuasaan. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, di mana seseorang penghukum di sini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, sebagai pemantau atau monitor. Pada saat ini, guru akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ada 3 strategi dari konsep segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, melakukan validasi atas tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, membuat kesepakatan kelas. Sekalian, silakan dinaikkan HP-nya masing-masing. Kemudian menunjukkan jenis HP-nya. Mulai Zulkifli. Ini HP-nya apa Zulkifli? Oppo. Kita SD. Next, Saman. Ini HP-nya. Ya, silakan kita nah. Ini HP. Oh, kita. Ya, kita nah. Tuh. Setelah tadi disebutkan jenis HP-nya, kira-kira jenis HP apa yang paling sering disebut? Oppo. Jadi
Apa pengertian dari modus? Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling tinggi. Jadi modus adalah nilai yang paling tinggi yang lain. Sudah betul nah? Ya orang ini jawab. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam satu pattern. Jangan betul semangat. Jadi yang paling sering disebutkan adalah OPPO. Jadi modus dari net KP tadi di kelas 12 ini adalah OPPO. Oke, terima kasih nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke. Baiklah, pada pelajaran hari ini masih tentang statistik. Jadi materi hari ini yaitu tentang statistika. Untuk materi hari ini, materi yang akan kita pelajari itu tentang modus. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak akan memberikan suatu masalah tentang modus yang tertera dalam tabel ini. Silakan anak-anak untuk berdiskusi, berkolaborasi, bekerjasama, kemudian mendiskusikan tabel yang Bapak berikan. Silakan anak-anak sekalian membentuk kelompok-kelompok kecil. Baiklah, setelah anak-anakku berdiskusi, berkolaborasi dan bekerja sama, baiklah anak-anakku akan mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompok. Saya akan mempersilahkan dari kelompok 1. Silakan. Tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Bapak juga memberikan penguatan bahwa modus itu adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Jadi untuk menentukan letak kelas modus, kita juga melihat yang mana frekuensi dengan kelas tertinggi. Dan tabel ini frekuensi dengan kelas dengan frekuensi tertinggi yaitu pada kelas 45 sampai 49. Adapun rumusnya itu modus sama dengan LMO tambah panjang kelas per D1 sama dengan per D1 tambah D2. Agar anak-anak sekalian tidak jenuh dalam belajar, anak-anak sekalian semua bisa minta untuk berdiri. Berdiri. Kemudian gerak-gerakan tangannya supaya tidak bosan ya. Oke, terima kasih banyak nak. Silakan dulu kembali. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke anak-anak sekalian, kita akan bertemu kembali pada pertemuan akan datang. Dan Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertamaku, seberapa penting seorang guru mengembangkan potensi murid? Kemarin dari sama sebenarnya karena apa namanya yang mau jadi pengubah Apa? dan di kelas adalah guru tentu menjadi fasilitator
bagi murid untuk mengembangkan potensi. Karena itu kalau ditanyakan seberapa penting, sangat penting tentu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, kegiatan apa yang dilakukan oleh seorang guru untuk dapat mengembangkan potensi murid di kelas? Tentu yang pertama tentu secara internal dia mengembangkan potensinya sendiri, mengembangkan kemampuannya sendiri. Yang kedua, ketika melaksanakan di kelas, jadi membangun strategi yang sesuai dengan materi pembelajaran, strategi, teknik, model, dan semua kaitannya itu tentu harus dilakukan, tapi harus menyesuaikan dengan materi pembelajaran itu sendiri. Bagaimana perasaan Anda setelah Anda belajar matematika dan diampu pelajarannya oleh Pak Tom Mahfud? Jawab dengan sejujurnya, nak. Menurut saya, Pak, lumayan cukup bagus karena proses pembelajaran itu tidak tekan dan siswa dapat memberikan kebebasan untuk bertanya, dan juga beberapa pertanyaan itu pasti dijawab dengan baik oleh Bapak. Bagaimana perasaan Anda belajar pelajaran matematika dan pelajaran itu diampu oleh saya Pak Tom? Dalam pembelajaran matematika yang didorong oleh Bapak, dan yang saya apresiasi karena pembelajaran ini sangat signifikan, pembelajarannya bagus, ada apa? Saya jawab, saya fokuskan dan Praktik segitiga restitusi. Kasus pertama, bermain bola di dalam kelas. Assalamualaikum Nanda Zulkifli. Bapak saya dengar dari laporan tiket sepertinya Nanda dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu, kemudian apa yang terjadi, Mas? Iya, Pak, tadi pada jam istirahat saya main bola di dalam kelas, tapi tidak sengaja bola itu mengenai wajah Irfan. Ya, Nanda Zulkifli main bola dalam kelas pada saat Irfan sedang duduk membaca ya? Iya, Pak. Ya, apakah Nanda Zulkifli tahu bahwa Nanda sekarang berada dalam masalah? Iya, Pak, saya tahu. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama tentang apa yang dilakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukannya itu ada alasannya ya. Pasti seru, pasti paham, bermain bola begitu ya? Iya, Pak. Ya, Bapak lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain, sehingga sekarang Anda berada dalam masalah. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Yang belum kami tunjukkan, Pak, itu kita harus bersikap baik satu sama lain. Oke, kita kembali Nanda pada saat Nanda bermain bola dalam kelas dan mengenai Nanda Irfan. Apakah ketika melakukan itu kalian menghormati orang lain dan bermain bola di tempat yang tidak benar? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut Nanda? Iya, Pak. Nah, sekarang kita mari mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kalau Nanda ingin bermain bola, sebaik di waktu istirahat sebaiknya di lapangan sepak bola dan tentunya tidak akan mengganggu teman-teman yang lain. Kasus 2, terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum Nanda. Waalaikumsalam. Nanda Zulkifli, sekarang sudah pukul 8 nah. Kenapa Nanda datang terlambat ke sekolah? Apa yang terjadi? Ada yang Bapak bisa bantu? Iya, Pak, tadi saya terlambat bangun pagi. Nanda terlambat ke sekolah karena terlambat bangun pagi. Kenapa Nanda bisa terlambat bangun pagi? Saya menonton pertandingan bola sampai larut malam. Apakah Anda tahu bahwa terlambat ke sekolah berarti melanggar aturan di sekolah kita ini? Iya, Pak, saya tahu, tapi saya tidak sengaja, Pak, untuk terlambat. Apakah Anda tahu bahwa Nanda sekarang berada dalam masalah? Iya, Pak, saya tahu. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama untuk menyelesaikan situasi ini. Pas seru ya nonton bola? Iya, Pak, ini seru. Ya. Bapak lihat Nanda senang menonton pertandingan sepak bola. Akan tetapi Nanda melanggar aturan sekolah itu terlambat datang ke sekolah. Iya, Pak.
Sekarang kita berbicara kembali tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Yang mana yang Anda belum tunjukkan? Ada sesuatu yang perlu saya tunjukkan, yaitu kita harus kontak di sekolah. Baik Nanda. Nanda ingat dengan keyakinan kelas kita bahwa terlambat ke sekolah itu melanggar peraturan di sekolah. Iya, Pak. Tapi Nanda mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa melanggar aturan sekolah. Bagaimana menurut Nanda? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok, nak, jangan lagi nonton sampai larut malam. Nanda bisa nonton bola di sore hari atau sebelum jam 10 malam. Baik, Pak. Tanggapan murid setelah melakukan praktik segitiga restitusi. Bagaimana tanggapan Nanda ketika melakukan praktik segitiga restitusi? Tanggapan saya, Pak, itu cukup bagus karena kenapa? Di sini siswa tidak langsung dimana ketika melakukan kesalahan, tapi langsung diberikan edukasi oleh guru, Pak. Itu langsung. Nah, sehingga siswa mentalnya itu tidak down, yang dimana itu dapat membuat siswa tidak tertarik lagi untuk belajar. Ya, kira-kira begitu. Ya, terima kasih banyak. Ragam budaya positif di SMA Negeri Matakali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan dalam belajar matematika kami yaitu guru memberikan kami kesempatan untuk mencari materi di Google dan mempresentasikannya di depan kelas, dan itu merupakan pembahasan yang diberikan kepada kami selaku siswa oleh guru, dan kami sangat suka dengan belajar matematika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya selama melakukan pembelajaran matematika di semester ganjil, yaitu di dalam pembelajaran matematika kami para siswa diberikan kesempatan atau kesepakatan berupa kebebasan dalam kelas untuk mengemukakan pendapat, dan salah satu kesepakatan dalam kelas itu dapat bertanggung jawab, disiplin, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pengalaman saya selama ini belajar matematika, apabila kami melakukan kesalahan, kami tidak langsung dihukum, tapi diberikan penjelasan oleh guru bahwa kesalahan yang kami lakukan itu tidak benar. Nah, untuk proses pembelajaran sendiri, kami mendapatkan proses pembelajaran yang begitu intensif karena komunikasi antara guru dan juga siswanya terjalin dengan baik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi calon guru penggerak dan rencana perbaikan untuk implementasi budaya positif di SMA Negeri Matakali. Untuk membangun budaya yang positif, baik itu di rumah maupun di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid maupun anak-anak kita yang ada di rumah mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan lingkungan yang positif, tentu hal yang utama yaitu melakukan disiplin positif. Disiplin positif ini tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali agar murid-murid kita maupun anak-anak kita yang ada di rumah merasa betah dan nyaman berada di rumah maupun di sekolah, atau menciptakan lingkungan yang well-being. Tentunya untuk mewujudkan semua itu perlu adanya kerjasama dari semua pihak. Tempat ini dapat hadir untuk melaksanakan salah satu rangkaian dari kegiatan tugas kami, yaitu pelaksanaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dididik untuk menegakkan agama ini. Tidak pula kita ucapkan salam dan salam kepada para keluarganya, para kolin target kita dari menekan siswa menjadi menerapkan konsep merdeka belajar atau independensi
di sekolah, sehingga tidak ada paksaan dan tekanan kepada mereka. Kemudian selanjutnya makna kata Ki-Hajar Dewantara, kita harus bisa mengubah mindset itu, mengubah mindset kita sebagai seorang pendidik bahwa belajar disiplin adalah mengubah diri kita, mengubah. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi konsep dari perilaku ini merupakan perilaku yang terendah dari motivasi ketidaknyamanan. Seorang murid akan berkata, hukuman apa yang saya dapat apabila saya melakukan tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau reward dari tugas itu, karena untuk mendapatkan reward atau mendapatkan pujian dan sebagainya dari guru. Kemudian ketiga, untuk menghargai diri sendiri agar menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Jadi motivasi ini merupakan motivasi menjadi dokter, tentunya dia harus belajar dengan keras. Next. Kemudian seorang ya sebesar tapi semua murid yang berada di kelas itu, kemudian dari peraturan kelas itu akan terus dan dinamiknya. Kita bisa menggunakan ilustrasi bahwa mengapa seorang menggunakan helm, tentunya berdasarkan aturan itu aturannya adalah untuk menghindari kecelakaan. Ada dari keyakinan klasik itu beralih lagi ke lingkungan positif. Lingkungan positif itu artinya memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, sehingga anak-anak itu bisa mengeksplor potensi yang dia miliki, karena potensi itu tidak dinilai saja dari potensi akademiknya, tetapi seluruh potensi yang dia miliki, baik dari bidang seni, olahraga, agama dan sebagainya. Jadi setiap apapun prestasi yang dicapai positive culture di SMA mungkin makanya. Kita tidak mempunyai kelebihan di bidang tertentu, misalnya di bidang olahraga, maka kita seorang guru harus bisa mengembangkan potensi itu, harus memberikan dukungan dan motivasi kepada murid itu agar dia bisa menghasilkan suatu potensi. Sebaiknya dan kalau perlu berdasarkan pemikiran dari Ki-Hajar Dewantara, sebaiknya konsep hukuman itu merupakan suatu dilaksanakan mungkin pilihan terakhir dari yang terakhir atau melaksanakan win-win solution. Win-win solution ini artinya memberikan edukasi atau pendidikan yang mendidik. Kita bisa membahagiakan ayat tersebut. Kemudian next, ini kebutuhan dasar dari manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama kebutuhan dari survival. Survival itu artinya kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan akan makan, minuman, pakaian dan sebagainya. Apabila kita melihat suatu kasus, seorang murid misalnya dia mencuri ikan, mencuri makan, mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu, dia ingin bertahan hidup. Karena misalnya apabila dia tidak diberikan uang jajan oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, seorang murid juga itu memiliki kebutuhan akan power, kebutuhan akan kekuasaan. Apabila ada suatu kasus misalnya murid itu mengganggu temannya, bukan karena dia ingin mengambil barang atau apa, cuma dia ingin menunjukkan kekuasaannya, makan, tetapi dia senang melihat temannya itu menangis atau apa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia itu freedom. Freedom di sini artinya dia itu kebebasan. Ada kita melihat satu kasus bahwa ada seorang anak yang misalnya atau seorang murid yang mengambil makanan yang diberikan oleh makanan dari temannya. Mengapa dia mengambil makanan temannya? Mungkin karena makanan yang ini mungkin itu saja. Makanya dia ingin mencari jenis-jenis makanan lain. Di situ ada konsep dari kebebasan atau freedom. Kemudian next, ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, apabila seorang guru itu sebagai penghukum, tentunya enak maka dihukum misalnya di panas matahari sampai jam pulang. Kemudian kedua, membuat orang merasa bersalah. Di sini seorang guru sudah menggunakan kata-kata yang lebih lembut, akan tetapi kata-kata itu bisa merendahkan diri murid-murid. Misalnya sudah berulang kali saya menjelaskan matematika, akan tetapi kamu saya mengerti penjelasan dari Bapak. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya itu sebagai teman. Posisi sebagai teman ini dia bisa bersifat positif, bisa juga bersifat negatif.
Apabila posisi teman sebagai positif karena adanya hubungan yang sangat erat, adanya komunikasi yang sangat erat antara guru dengan murid, akan tetapi dampak negatifnya tidak adanya lagi sekat atau pembatas antara guru dan teman, sehingga yang terjadi bisa saja monitor posisi guru semacam ini, dia sudah bisa mengontrol keadaan dari siswanya dengan, akan tetapi dia juga bisa memberikan konsekuensi, bukan hukuman, memberikan konsekuensi atas pelanggaran-pelanggaran yang disebut sekali, karena kesepakatan itu merupakan kesepakatan yang terjadi karena merupakan hasil dari diskusi dari semua murid-murid yang ada di kelas tersebut yang kami ambil sampelnya, itu kesepakatan kelas 12 IPA. Jadi semua murid itu bebas menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang apa yang perlu mereka sepakati agar kelas itu bisa menjadi kelas yang kondusif bagi mereka belajar. Video ini kami anggap sebagai positive culture atau budaya positif di segmen yang pertama kali, karena memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat mereka. Kemudian pelajaran matematika adalah suatu pembelajaran yang abstrak, maka kami berusaha untuk mengkonkretkan tentunya dengan mengambil contoh yang nyata. Contoh di sini kami menggunakan jenis HP menggunakan HP apa yang terbaik dalam kelas itu. Yang paling banyak digunakan adalah HP Oppo. Jadi modus, pengertian dari modus adalah nilai yang paling sering muncul, artinya mengkonseptualkan atau merealkan sesuatu yang abstrak menjadi yang konkret. Dalam matematika sendiri selalu disebut dengan realistic mathematics education. Kemudian next,
juga tadi kami mengambilnya juga sebagai budaya positif di SMA Negeri Matakali, karena hal itu sesuai dengan konsep Merdeka Belajar yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya sudah ada berdoa, kemudian ada mengucapkan salam, kemudian ada juga saling kolaborasi, kemudian menyampaikan pendapatnya sesuai dengan persentase masing-masing kelompok. Tentunya ini sesuai juga dengan pemikiran Hajar Dewantara, yang dimana seorang pendidik itu dia hanya memberikan tuntunan dan arahan kepada murid-muridnya agar murid itu tidak salah arah, kemudian bisa membahayakan dirinya sendiri. Dan juga sesuai dengan konsep pemikiran dari Ki Hajar itu sendiri, yang dimana konsepnya itu ada 3 yang mungkin rekan-rekan guru juga sudah tidak asing lagi. Yang pertama, Inarso Kolodo, apabila seorang guru itu berada di depan, maka dia bisa memberikan dia menjadi teladan atau contoh bagi murid-muridnya. Kemudian Imam yang Mungkasa, apabila guru itu berada di tengah, dia bisa membangun ataupun memotivasi murid-muridnya agar dia bisa mengeksplor seluruh potensi yang dia miliki. Kemudian yang terakhir, Tuturi Handayani, apabila guru itu berada di belakang, dia bisa memberikan arahan dan tuntunan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya itu tidak salah arah, maupun bisa mendidikan dirinya sendiri. Next, budaya positif berikutnya itu wawancara dengan teman sejawat. Jadi kami mengambil wawancara dengan rekan sejawat itu salah satu unsur atau budaya positif di SMA Negeri Matakali. Karena untuk mewujudkan budaya positif tentunya perlu ada kolaborasi atau kerjasama dengan baik itu dengan kepala sekolah maupun dengan rekan-rekan sejawat. Tentunya melalui wawancara dengan rekan sejawat, tentunya kami bisa menambah ilmu kami bahwa alternatif atau cara untuk meningkatkan potensi yang dimiliki siswa itu tentunya dengan menggunakan model berdasarkan wawancara dengan Bu Dr. Sri Mustikawati, yaitu dengan menggunakan model ataupun metode pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik dari kuis maupun dari karakteristik dari materi yang diangkat. Karena apabila kita menggunakan model ataupun metode pembelajaran yang sama, tentunya akan memberikan rasa boring ataupun rasa bosan kepada murid-muridnya. Di sini misalnya seorang guru dituntut untuk bisa menguasai dari model-model pembelajaran tersebut, misalnya misalnya problem based learning, PBL, student team equipment division, STAT, atau number head together. Seharusnya seorang guru harus bisa menguasai model-model pembelajaran tersebut. Suruh balik, pastor, ada balik. Habis mencari Komputer ada di yang tak komputer. ini apa suruh sekarang untuk diri atas. Suruh jalan apa ya?
Yang selanjutnya itu wawancara dengan siswa. Kami mengatakan itu sebagai budaya positif karena dengan melakukan wawancara dengan siswa kami bisa mengetahui apa-apa kelemahan kami, apa-apa yang perlu kami perbaiki untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Jadi bukan saja melalui wawancara, tapi juga melalui pembagian angket. Kemudian langkah selanjutnya itu salah satu budaya positif di SMA Negeri Matakali itu mempraktikkan konsep dari segitiga restitusi. Jadi kita lihat tanggapan dari siswa yang bernama Zulkifli Rahim atas konsep segitiga restitusi yang dilaksanakan. Tapi selanjutnya itu ada budaya positif bisa menerima Matakali berupa gambar-gambar yang kami bisa ambil. Dari beberapa ragam budaya positif di situ, yang paling kami komentari itu di setiap sudut-sudut kelas adanya tulisan-tulisan nota berbahasa Manda yang itu merupakan mengapa kami katakan itu sebagai budaya positif. Tentunya supaya tidak menghilangkan bahasa Manda di SMA Negeri Matakali karena bahasa Manda sekarang sudah hampir atau bahkan terancam punah. Kemudian dengan adanya kata-kata berbahasa Manda tersebut merupakan kata-kata yang sangat bermakna, tentunya akan memberikan inspirasi kepada seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri Matakali untuk tetap melakukan hal-hal yang terbaik sesuai dengan budaya dari Palembang sendiri, yaitu budaya Malakbi, yang dimana Malakbi itu tersendiri kita dituntut untuk bermartabat, berbuat baik, kemudian melakukan hal-hal yang positif. Ada respon murid sebagai berikut. Mengenal peristiwa
implementasi dari konsep budaya positif di Semen Markali, refleksi kalau guru penggerak kita implementasi perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dari teman-teman ada yang ingin memberikan masukan kepada kami. Kalau bisa mungkin satu orang ini saya mau rekam satu. Jadi saya kami itu saja. Masukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak materi yang disampaikan. Tadi saya terkesan dengan langkah-langkah yang sesungguhnya ini adalah menjadi fakta bahwa SMA Tangkali kan punya seorang yang guru penggerak, dan aplikasi mestinya sudah harus menjadi program prioritas. Karena itu saya baru menganga, baru mendengar, melihat dan menyaksikan ternyata begitu sangat luar biasa, bagus sekali. Andai ini bisa diwetahkan. Karena itu saya mulai dari yang pertama tadi adalah faktor disiplin yang mengawali proses merdeka belajar nanti ke nyaman belajar ya. Tadi itu ada 3 hal, antara lain bahwa sesungguhnya sekolah itu bisa jalan kalau siswanya itu disiplinnya itu bukan disiplin yang pertama, disiplin yang kedua, tadi disiplin yang ketiga, intrinsik, artinya dari dalam sendiri. Dan itu ternyata menjadi target. Karena itu upaya-upaya yang harus dilakukan adalah upaya-upaya di mana semua stakeholder terlibat. Dengan demikian maka sangat bagus sekali kalau hal ini tidak cuma kita yang berada di tempat ini untuk mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan tadi itu. Karena itu membutuhkan semua pihak untuk membantu semangat Bapak dalam membuktikan bahwa Matahari justru sangat bisa. Dan saya tadi terkesima dengan andai ini dijalankan dan kita semua adalah merasa memiliki untuk sama-sama ikut andil, saya kira akan sangat bisa cepat Pak. Masalahnya sekarang kita bagaimana merancang itu. Nah, salah satu di antaranya yang saya telah belajar memahami selama kurun waktu hampir 1 tahun 8 bulan ini, ternyata kita masih belum memakai mesin penggerak yang efektif. Mesin itu saya maksud adalah anak-anak muda, potensi-potensi berpikir mereka bagus, diterima oleh siswa. Dan itu yang mungkin perlu kembali kita coba tulari dengan ini. Dengan demikian maka sesungguhnya yang paling berhak untuk menentukan arah adalah 01, 02 dan pemegang belajar. Nah ini kira-kira solusinya seperti apa? Karena di sisi itu sesungguhnya kita ini setelah dilihat agak ada hal yang perlu kembali rajut supaya kita, saya percaya sangat Bapak anak muda yang konsepnya sudah jelas bagus sekali, tinggal saya ingin ikut sama-sama menyertai itu, apalagi tadi ada 3 disiplin itu, saya tadi baru terkesima sangat terkait dengan itu. Ya karena tadi bagaimana mengatasinya dan seterusnya adalah langkah sudah diberikan, cuma kami masih ikut di sepintas sehingga belum terkunci dalam memori. Tapi setidaknya kami bangga dan saya berharap bukan satu kali ini Pak, bukan satu kali ini Bapak mengajak kita untuk menerima materi yang sudah Bapak terima dan pengejawantahannya itu akan ada pemahaman itu. Ya. Saya harus Pak, insya Allah akan diimplementasikan. Dan ini Pak, maksimalkan modul ini Pak. Modul ini maksimalkan artinya begini. Undang Pak Rasid, karena yang
seperti yang dikonsepkan tadi. Saya kira banggalah Mata Kali punya bapak yang konsepnya sudah jelas, ada, tinggal mesinnya sudah ada, tinggal implementasi dari itu implementasinya. Dan sulit tinggal kita membisik-bisik 01, 02 dan 03. 03 ini yang menurut para kita adalah perlu lebih banyak menggerak. Karena ini bensinnya adalah mesin bisa bergerak kalau bensinnya mati. Insya Allah saya tertarik Pak, dan saya pikir ini abad ini, belajar abad ini seperti nyaman bermain positif, nyaman bermain dan positif. Karena tadi sangat bermain, juga bagaimana kita menghadapi siswa dengan kondisi seperti ini dan bermain. Itu nanti ke guru, tapi ke pihak-pihak lain seperti kekejuaan, OSIS, pembina OSIS, kekejuaan, terus wali kelas, ini ujung tombak, dan OSIS itu sendiri kalau empat terlibat aktif, Tapi kalau yang difaktorkan adalah soal budget, soal ibadah tidak bisa kita ambil dari luar, yang kalau tidak maksimal dari dalam, dari luar bisa. Kalau itu sudah aktif, saya kira tidak terlalu sulit untuk bisa mengambil dari luar, karena yang dari luar itu ternyata mereka sekolah maju juga lakukan. Ya, kita ini bukan saran nanti Pak, tapi mohon ini jangan satu kali. Kalau bisa menembus 01, 02, 03, hadir bersama-sama untuk saling timbang rasa dalam menggenggam SMA ini. Bapak kepala sekolahnya lah nanti. Kali bantu Pak, ada ibu-ibu, luar biasa loh ini. Saya kadang-kadang melihat Pak Rasid, Pak ini dan ini sebenarnya kalau dimanfaatkan betul juga amanah. Saya kira itu mungkin saya tidak tahu apakah itu sama, apakah itu pertanyaan atau apa, tapi yang tadi ada 3 itu tadi saya bingung mau menghukum apa. Saya pikir saya masih berada di posisi mana, karena pertama pengenalan, yang kedua adalah saya ini belum tahu kesalahannya apa, mereka kan aturannya belum jelas. Jadi dibuatkan aturan yang jelas, kalau kita bebas menghukum apa yang dihukumkan, menghukum itu menjadi aturan yang terdidik. Saya ada 2 tadi itu menghukum ada 5 tadi. Salah satu adalah hukuman yang bisa memberi efek jerah tetapi juga tidak merasa dihukum. Itu bagaimana? Kami tadi baru melakukannya, mengecek amanahnya dulu untuk sementara kepada wali kelas. Tetapi sebelum itu kita ikuti, dan saya kira hal-hal nanti yang kita mau tahu dari hasil. Saya kira luar biasa Pak. Makasih saya dilibatkan untuk tahu maksudnya. Terima kasih Pak atas masukannya. Insya Allah jadi Pak untuk kedepannya. Setelah pembahasan modul selanjutnya, insya Allah kami akan undang kembali seluruh stakeholder yang ada di Mata Kali ini agar kami bisa saling berkolaborasi, bekerja sama untuk agar SMA Mata Kali ini bisa lebih maju, lebih berprestasi ke depan insya Allah Pak. Tapi menurut saya Pak, ini satu modul ini kita sampai pada mengenal. Kalau untuk informasinya Pak sudah disampaikan. Sudah. Tapi setidaknya beliau ikut mendampingi kita dalam mencoba untuk merajut mesin SMA Mata Kali ini untuk jalan kembali. Kan sesungguhnya kemarin itu masih maklum karena pandemi. Sekarang sudah mulai perlahan-lahan. Dan saya kira ini yang satu belum terkancing, masih banyak yang belum paham tadi itu. Belum 1-2 kali setiap dapat materi kasih. Saya dapat setiap dapat materi Pak, kami jalan dan terkait antara modul 1 dengan modul berikutnya saling terkait Pak. Iya. Karena tadi itu di hukuman saja belum tahu ada seperti apa langkah-langkah berikutnya dan seterusnya. Bagus juga. Masih ada masukan lagi dari teman-teman lain? Iya, kita kan Pak Anwar atau Sesi saya. bagi Rahmat ya. Terima kasih Pak. Saya sampaikan ke Bapak Pemateri tentang hal penjara. Sekaitan dengan pertanyaan teman bahwa satu hukuman diberikan kepada anak siswa ketika dia terlambat. Di situ tertulis nampak tadi bahwa ada 2 jenis hukuman. Yang pertama ada seperti hukuman
ya, hukuman fisik. ya hukuman fisik. Lalu kemudian saya kaitkan terhadap moralitas, kemudian hak asasi tentang pembelajaran PPKN terhadap anak, bahwa apakah kalau seandainya penerapan hukuman yang berupa khusus ya seperti itu yang sangat erat dengan persoalan fisik anak-anak, apakah kalau seandainya anak melakukan hukuman seperti itu, apakah tidak ada kaitannya terhadap hak pelanggaran hak asasi terhadap pelanggaran anak ketika ada disuruh bersuruh lalu kemudian anak itu mengalami suatu keadaan apakah dia pingsan atau kecapean, kemudian apa kira-kira sanksinya Pak? Seperti itu ketika dilaksanakan edukasi. Tadi kami mengatakan bahwa hukuman itu merupakan alternatif terakhir dari yang terakhir dilakukan. Maksudnya di sini apabila tidak melakukan hukuman itu merupakan alternatif terakhir jika kalau tidak ada pilihan. Bahkan kalau perlu kita tidak menggunakan hukuman tersebut. Artinya tidak memberikan semacam nasihat yang sehat atau edukasi yang mendidik agar murid itu bisa merubah dirinya. Maksudnya hukuman Pak itu alternatif terakhir, bahkan kalau perlu dihilangkan sama sekali. Dan itu sesuai dengan konsep dari kajian Dewan Tara, menghindari yang namanya hukuman Pak, menghindari yang namanya hukuman. Satu lagi, masukkan ini supaya bisa lagi dengan. Ya, tadi ini kita simak bersama-sama terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar, itu masalah hukuman. Itu adalah yang tadi saya sebut juga, ada artinya pemberian hukuman itu adalah terendah, ya. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana kira-kira solusinya kalau hukuman ini seharusnya tidak dilakukan? Bagaimana caranya menghadapi siswa misalnya ada yang terlambat, ya? Karena hukuman ini kita mau hindari. Jadi bagaimana caranya menghadapi anak ini sehingga dia tidak terkesan sebagai anak ini dihukum? Itu saja barangkali. Tadi kami sudah menampilkan satu kasus sasaran murid yang terlambat sekolah. Di situ kami menerapkan konsep dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama kami menstabilkan identitas, jadi anak itu dipanggil, kemudian menanyakan mengapa dia terlambat. Terus tadi komunikasi itu dia terlambat karena menonton bola. Terus kita menggunakan kata-kata konsep yang kedua yaitu dari segitiga restitusi, tentunya melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu misalnya saya terlambat karena menonton bola. Kemudian kita mengatakan kamu menonton bola pasti senang, pasti maksapan. Akan tetapi menonton bola yang terlalu larut bisa menyebabkan kamu terlambat ke sekolah. Kemudian kita langkah selanjutnya lagi. Langkah selanjutnya itu tentunya mungkin ada alternatif lain atau cara lain. Gimana kata itu? Mungkin ada alternatif lain atau cara lain agar Nanda tidak terlambat misalnya ke sekolah, misalnya jangan menonton bola terlalu larut malam agar Nanda tidak terlambat sekolah. Artinya menggunakan kata-kata yang terkesan mendidik, kata-kata yang bermakna edukasi. Karena kalau kita menggunakan kata-kata yang kasar, biasanya mungkin pada saat itu anak itu akan akan merasa takut, akan merasa dia melaksanakan itu karena cuma merasa tertekan. Akan tetapi bisa saja menimbulkan efek dalam jangka panjang, misalnya anak itu akan merasa jengkel ataupun ada perasaan dendam kepada dirinya apabila kita mengungkapkan mungkin kata-kata yang kasar ataupun memberikan hukuman yang berupa fisik. Artinya akan ada efek negatif dalam jangka panjangnya. Mungkin untuk saat ini pada saat dia berada di lingkungan sekolah, mungkin dia terpaksa mengikuti kata-kata kita karena istilahnya kita masih mengontrol dia. Akan tetapi bisa juga menimbulkan efek negatif lainnya, itu adanya rasa dendam terus kepada kita.
kadang ada yang mengatakan anak itu nakal, tapi buat kita pribadi tidak. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan masing-masing person? Saya kira masuk itu di kontra itu tadi. Ya. Masuk di kesempatan kelas ini. Iya, karena kan setiap anak beda karakter, beda perlakuan. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka? Mungkin dari rekan-rekan lain Bapak sebenarnya. Tapi jelas sekali masih sangat mulia. Jauh itu ke depannya. Tidak ada satu kali, ada 3 kali. Ini bagus kan, bagus sekali. Artinya kita seolah-olah digerakkan juga, jadi penggerak ini menggerakkan. Menggerak, perlu menggerak. Iya. Sudah ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan guru-guru rekan-rekan kami yang ada di Sermani Mata Kali. Mari kita berkolaborasi, bekerja sama agar sekolah kita bisa menjadi sekolah terdepan, baik itu di Polman, Sulawesi Barat, bahkan tingkat nasional dan sampai internasional. Amin.